Selanjutnya kita akan mempelajari terkait dengan keselamatan radiasi, di mana keselamatan radiasi ini dimaksudkan adalah usaha dari seorang petugas radiasi itu untuk melindungi seseorang, keturunannya, dan juga anggota masyarakat, baik keluarga pasien ataupun masyarakat lainnya secara keseluruhan dari dampak efek biologi yang merugikan dari penggunaan radiasi fermion. Nah, efek biologi ini akan kita pelajari pada pertemuan ketiga. Secara umum saya jelaskan ada beberapa efek radiasi, yaitu efek somatik itu adalah efek yang langsung diterima oleh tubuh seseorang yang terpapar radiasi. Efek genetik itu adalah efek yang timbul dan dialami oleh keturunan dari seorang yang terpapar radiasi. Nah, kemudian ada namanya efek stokastik. Nah, ini yang merupakan efek yang harus kita sangat waspadai, di mana efek stokastik itu adalah efek yang timbul di mana nilai ambang dosis itu tidak diketahui. Maksudnya di sini adalah walaupun dosisnya kecil, masih di bawah NBD, di bawah nilai batas dosis, setiap orang akan kemungkinan mendapat timbulnya efek stokastik. Jadi inilah yang wajib sangat kita lindungi. Sedangkan untuk efek yang terakhir itu adalah efek deterministik atau efek stokastik. Efek ini timbul apabila kita melebihi nilai ambang dosis yang ditentukan. Oke, jadi ada 4 efek, nantinya kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Kemudian secara umum tujuan dari keselamatan radiasi itu adalah nantinya kita akan membatasi peluang timbulnya efek stokastik. Kenapa dibilang peluang? Karena efek stokastik itu tidak memiliki ambang dosis. Sedangkan tujuan yang kedua adalah mencegah dari dampak atau efek radiasi non-stokastik atau disebut dengan efek deterministik. Kenapa dicegah? Karena efek non-stokastik atau efek deterministik itu ada panduan ambang dosis. Sedangkan efek stokastik tidak ada panduan ambang dosis. Pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang efek radiasi. Intinya kita harus melakukan pembatasan akibat dari penggunaan stokastik. Kenapa? Kalau bisa prinsipnya adalah ALARA, yaitu as low as reasonable acceptable, di mana filsafat dari internasional Komisi Radiological Protection itu menyebutkan ada 3 prinsip dasar yang digunakan sebagai ALARA. As low as reasonable acceptable. Artinya bagaimana kita mendapatkan dosis yang serendah mungkin dan beralasan dan dapat diterima. Bapeten itu memiliki regulasi pada Perkal Bapeten nomor 4 tahun 2013 terkait dengan syarat proteksi radiasi. Terdapat 3 syarat dari proteksi radiasi, yaitu adalah syarat justifikasi, syarat limitasi, dan syarat optimasi. Nah, secara umum saya jelaskan sebagai berikut. 3 asas tadi atau persyaratan proteksi radiasi, yaitu justifikasi, limitasi, dan optimasi, secara umum saya paparkan sebagai berikut. Justifikasi itu makna sederhananya adalah manfaat yang diterima wajib lebih besar daripada resiko yang ditimbulkan dari pemanfaatan radiasi. Kemudian limitasi dosis itu artinya limit, artinya batas. Nah, di mana limitasi dosis itu harus digunakan dengan penerapan namanya NBD, nilai batas dosis. Di mana NBD ini hanya berlaku pada pekerja, baik radiografer, radiolog, maupun dokter yang berkaitan atau tenaga medis yang berkaitan dengan pemanfaatan radiasi. Sedangkan, saya ulangi lagi, sedangkan paparan medik itu tidak berlaku namanya batas dosis. Jadi jika ditanyakan berapa kalikah minimal atau maksimal pasien dapat dilakukan pemeriksaan radiologi.
Jawabannya, paparan medik itu tidak memiliki limit, tidak memiliki batas, selama dijustifikasi. Jadi pasien berapa kali pun boleh dilakukan pemeriksaan radiologi asal dijustifikasi. Maksudnya adalah pasien tersebut mendapatkan manfaat yang lebih besar daripada risiko yang ditimbulkan akibat pemanfaatan radiasi. Jadi saya ulangi sekali lagi bahwa pasien itu tidak ada batas untuk di berapa kali dilakukan pemeriksaan radiologi. Yang berlaku limitasi hanya pada pekerja dan pada masyarakat. Sedangkan optimasi di sini itu adalah penerapan dari prinsip ALARA, yaitu penerimaan paparan serendah mungkin baik dari secara teknologi, ekonomi maupun sosial. Baik, kita akan membahas ketiga asas tadi dengan lebih rinci termasuk contoh aplikatifnya. Yang pertama adalah terkait dengan asas justifikasi, di mana tadi sudah jelaskan justifikasi artinya manfaat lebih besar daripada risiko dari penggunaan radiasi pengion. Di mana setiap penggunaan radiasi pengion di sini harus didasarkan pada asas manfaat. Jadi penggunaan radiasi itu disetujui apabila keuntungan lebih besar dibandingkan pada kerugian yang ditimbulkan akibat pemanfaatan radiasi pengion tersebut. Contoh aplikatif dari justifikasi adalah sebagai berikut. Nanti lebih detailnya silahkan Anda baca pada slide. Secara umum saya jelaskan bahwa justifikasi di sini wajib. Contohnya adalah wajib ada surat rujukan dari dokter pengirim atau dokter gigi atau dokter bedah. Jika tanpa adanya surat permohonan atau rujukan dari dokter, itu tidak diperbolehkan melakukan pemeriksaan radiologi kecuali itu digunakan misalnya untuk medical check up, untuk memberikan informasi penting mengenai kesehatan seseorang, atau memberikan bukti untuk suatu pelanggaran terkait dengan hukum. Kemudian penggunaan pesawat sinar X, misalnya untuk pemeriksaan massal jika terjadi bencana, itu harus mempertimbangkan manfaat yang diperoleh wajib lebih besar daripada risiko yang ditentukan. Jadi boleh pemeriksaan massal asalkan manfaat yang ditimbulkan dari penggunaan radiasi lebih besar daripada risiko yang contoh aplikatif dari asas justifikasi pada pemeriksaan mamografi adalah tidak boleh dilakukan pemeriksaan mamografi tanpa adanya indikasi klinis. Kenapa demikian? Hasil penelitian menyebutkan bahwa pemeriksaan mamografi itu menimbulkan atau memungkinkan terjadinya dampak kanker payudara pada pasien. Maka dari itu, justifikasinya adalah pemeriksaan mamografi boleh dilakukan apabila pasien berusia lebih besar dari 40 tahun. Jadi jika seusia Anda masih kurang dari 40 tahun, sangat tidak disarankan melakukan pemeriksaan mamografi. Bisa dilakukan apabila memiliki sejarah faktor risiko yang semestinya misalnya karsinoma atau istilahnya ada riwayat dari keluarga terdekat. Asas yang kedua adalah asas limitasi, di mana limitasi artinya batas di mana kita tidak boleh melebihi batas yang kita sebut dengan nilai batas dosis atau NBD. Seperti review sebelumnya bahwa NBD itu hanya berlaku, limitasi itu hanya berlaku pada pekerja, radiasi, dan masyarakat umum, tidak berlaku pada pasien. Di mana paparan medik itu tidak memiliki limitasi. Maksudnya adalah bahwa pasien berapa kali saja boleh dilakukan pemeriksaan radiologi, asalkan justifikasinya benar, manfaatnya harus lebih besar daripada risiko yang ditimbulkan dari pemanfaatan radiasi. Jadi tujuan dari limitasi ini adalah mencegah timbulnya efek deterministik atau non-stokastik. Kenapa dicegah deterministik? Deterministik atau non-stokastik ini artinya dia efek radiasi yang timbul apabila melebihi ambang batas dosis. Jadi tujuan limitasi adalah mencegah timbulnya efek deterministik. Baik, kita akan melanjutkan terkait dengan ketentuan NBD, di mana NBD sendiri sudah diatur oleh Bapeten. Menurut Perka Bapeten nomor 1
tahun 99 itu bahwa dinyatakan penerimaan dosis tak boleh melebihi NBD per tahunnya dan tidak tergantung pada laju atau kecepatan dosis maupun internal dan eksternal. Dan saya ulangi lagi, tidak termasuk NBD, tidak termasuk penyinaran medis. Maksudnya untuk pasien tidak memiliki NBD dan termasuk radiasi alam yang kita terima. Kemudian pekerja radiasi itu tidak boleh berusia kurang dari 18 tahun karena kaitannya terkait dengan diferensiasi atau kematangan sel, di mana sel semakin muda semakin sensitif terhadap radiasi. Kemudian nanti pekerja radiasi yang wanita itu sudah diatur tidak boleh diizinkan bekerja pada radiasi yang memiliki kontaminasi yang tinggi. Seiring dengan waktu, Bapeten mengatur dosis yang diizinkan untuk ibu hamil atau pekerja yang hamil itu adalah 1 milisifat selama kehamilan.